Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, kali ini saya akan memberikan kuliah tentang Microsoft 365 pada mata kuliah pengantar komputer di program studi agroteknologi Universitas Selamat Riyadi. Untuk menggunakan Microsoft 365 ini, pertama pengguna, dalam hal ini Anda sebagai mahasiswa, harus memiliki akun Microsoft 365. Akun ini berupa username dan password. Username dan password ini tidak bisa Anda bikin sendiri, tidak bisa Anda buat sendiri seperti akun lainnya ya. Karena Microsoft 365 dari Universitas Selamat Riyadi ini adalah akun berlisensi resmi dari Microsoft ya. Jadi setiap mahasiswa harus dibuatkan dulu oleh tim admin universitas. Semoga Anda sudah memperolehnya berupa username dan password. Username-nya berupa nama Anda, diikuti oleh @unisri.ac.id. Nah, untuk mengaksesnya, ini Anda buka portal Chrome ya, buka portal Chrome seperti ini. Buka portal Chrome, kemudian di atas ini Anda tulis portal gitu ya, huruf kecil kalau bisa, biasakan huruf kecil, portal.microsoft.com ya, enter kalau sudah. Ya tentunya internet Anda harus aktif ya. Nah ini masih punya saya. Nah, saya akan keluar dulu. Ya, kalau di komputer Anda sudah pernah dibuka, keluar kayak gini. Nah, baik, saya akan memberikan contoh akunnya mahasiswa ya. Akunnya mahasiswa. Ini kalau ada kayak gini, ada pick an account ini. Kalau ini bukan akun Anda, klik use another account. Tulis nama Anda, ya saya ambilkan yang mahasiswa. Nah, ini misalkan kayak gini, ini nama Anda, @unisri.ac.id gitu ya. Klik next. Tuliskan passwordnya di sini. Ketik password, lalu klik tombol sign in. Oke. Nah, ini muncul layar kayak gini. Ini di pojok kiri atas ada menu application launcher ini ya, di sini. Ini bukan error ya. Nah, application launcher, klik ini. Nah, inilah adalah aplikasi Microsoft 365. Klik ini kalau ingin tampil semuanya. Nah, di sini ada tulisan good morning nama Anda. Nah, ini akun uji coba saya pinjam ke salah satu mahasiswa misalkan ya. Di sini ada informasi kayak gini, next saja, next gitu ya, itu next. Good. Baik, di sini ada sebelah kiri ini ada aplikasi cukup banyak ya. Nah, gitu ya, ada Plus, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Outlook, ini email ya, ada OneDrive, ada OneNote, ada SharePoint, ada Team ya. Ini all application di sini. Nah, kalau Anda lihat aplikasi yang diberikan
oleh Microsoft kepada mahasiswa, khususnya kepada Anda mahasiswa Universitas Slamet Riyadi, ini cukup banyak. Ini coba, ada kalender, ya, ada Delft, ada Dynamic 365, ada Excel, ada Form, ya, ada Kaizala, ada OneDrive, ada OneNote, Outlook, ada People, Planner, Power Application, Power Automate, PowerPoint, Project, Swiss, Stream, SharePoint, Team, To-Do, Whiteboard, Yammer, Watch, dan juga ada Skype for Business. Ya. Nah, ini aplikasi ini cukup keren, ya, cukup keren untuk seorang mahasiswa dan bisa Anda gunakan resmi dimanapun Anda berada. Ya memang ini aplikasi ini harus jalan di browser, ya. Aplikasi ini jalan di browser. Ada beberapa yang bisa diinstal seperti Team, ya, diinstal. Nah kemudian untuk menginstalnya ini, ya, kalau Anda pengguna laptop, nggak usah diinstal, nggak apa-apa, kecuali Microsoft Teams. Saya sarankan untuk Microsoft Teams ini, saya sarankan Anda install, baik itu Anda pengguna laptop maupun pengguna smartphone. Ya. Seandainya Anda tidak punya laptop atau belum punya laptop, tapi Anda sudah punya smartphone, ya, aplikasi-aplikasi ini sebaiknya Anda install dari Play Store Anda. Ya, minimal yang Anda install, ya, saran saya adalah OneDrive. Kenapa OneDrive harus diinstal di HP Anda? OneDrive ini adalah tempat penyimpanan file-file yang Anda miliki di smartphone dan bisa disinkron. Misalnya foto, dokumen Anda, bahan-bahan kuliah Anda, jawaban tugas Anda, jawaban ujian Anda. Ini simpan aja di OneDrive, seperti itu. Jadi misalkan ada tugas dari dosen suruh ngetik makalah. Nah makalah Anda ketik dengan Word, kemudian filenya ini Anda simpan di OneDrive Anda. Ya. Kalau di OneDrive, beban storage smartphone Anda berkurang, gitu ya. Jadi OneDrive, ya. Saya sarankan OneDrive diinstal, kemudian aktifkan semua permissionnya, izinnya itu, mulai dari kamera, penyimpanan, ya, WiFi, aktifkan aja semua. Kemudian kalau ada permintaan sinkron, aktifkan sinkron. Contohnya begini, OneDrive ini. Ya, ketika Anda install di Play Store di smartphone Anda, maka apa yang Anda foto dari misalkan ini Anda foto gitu, ya, ya, Anda foto gitu, maka akan tersimpan di smartphone Anda dan akan diupload ke OneDrive secara otomatis. Ya. Tentunya username-nya di smartphone, di OneDrive smartphone Anda, sama yang punyanya Unisri harus sama. Sehingga ini smartphone Anda tidak terlalu terbebani. Dan nggak hilang, gitu ya. Walaupun ganti smartphone, nanti nggak hilang nanti foto-foto Anda. Nah ini saya beri contoh. Kali ini kuliah saya menggunakan PC, yang menggunakan laptop. Nah, kalau menggunakan laptop kayak gini, di sini ada tulisan OneDrive, di sini ada nama Anda, ini ada my file, kemudian ini ada resend, ada share. Maksudnya share ini adalah file-file yang nanti Anda share ke dosen gitu. Ini tugas kuliah gitu ya. Anda upload dulu, setelah diupload di share. Gimana caranya ngupload? Nah, ini sekarang caranya upload, klik ini tombol upload, ya, file, nah, gitu. Ya, terus pilih filenya apa, ya, apa yang mau Anda upload, ya.
pilih aja, misalkan file ya, seperti ini. Terserah mana yang mau Anda pilih ya. Nah, gitu. Nah, terserah gitu ya. Itu data full. Itu ya. Ini sudah contoh lalu upload ya. Nah, nanti kalau sudah ada di sini, ini adalah file-file Anda yang ada di storage OneDrive yang ada di penyimpanannya Microsoft, bukan di laptop saya gitu ya. Nah, ini perhatikan di sini ada nama file, ada kapan Anda upload ya, oleh siapa yang menguploadnya, ukuran filenya, ya kemudian share atau private, artinya private itu belum di share. Kalau sudah di share, ini ada tulisan share gitu ya. Gitu. Misalkan file ini mau di share, tinggal klik ya, contohnya ini. Nah, ini mau di share gitu. Klik kanan ini ada pilihan share gitu. Nah, terus di sini jangan lupa anyone with the link can edit ya. Gitu ya. Ini Anda harus pilih nih. Anyone with the link ya. Kemudian jangan lupa dicentang allow editing. Ya. Allow editing. Kalau betul-betul ini rahasia, beri password. Tapi kalau tugas dari dosen, jangan diberi password, cukup allow editing ya, biar dosen Anda nanti bisa buka. Itu apply. Itu. Lalu setelah itu copy link. Nah, copy link. Ya, copy link. Nah, terus ada keluar link kayak gini, panjang kan? Klik copy ini. Nah, copy, udah selesai. Kopikan ke WA-nya dosen, ke misalkan tugasnya ada di Sibela, nah kopikan di Sibela. Nah, jadi Sibela, misalkan Sibelanya, Pak Sibela, gitu ya. Sibela, gitu. Sibela titik Unisri titik ICID. Di Unisri ini perkuliahannya di samping menggunakan Microsoft Teams 365 juga menggunakan Sibela. Sibela ini loginnya sudah diberi ketika Anda jadi mahasiswa baru pertama kali daftar gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh, saya pinjam akunnya mahasiswa seperti ini. Nah, misalkan ini mahasiswanya ya, mau perkuliahan gitu ya, mau jawab tugas kuliah. Gitu. Jawab tugas. Jadi di Sibela ini kopikan di sini, gitu. Lalu di enter ya, setelah di copy paste, di enter. Oke, harus seperti ini. Jadi di Sibelanya harus di copy paste di menjawab tugas ini, kemudian di enter sampai tanda kayak gini ya, tanda biru ini, ya, harus biru ini. Kalau belum biru nggak bisa. Jadi kalau hanya hitam kayak gitu, nanti nggak bisa diakses oleh dosen yang mengkoreksinya. Jadi harus di enter. Oke. Baru biru ada garisnya. Baru setelah itu Anda simpan tugas ini. Ya. Baik, seperti itu. Ini Sibela seperti itu. Nah. Oke, simpan itu. Nah. Kemudian lihat historinya, ini mata kuliahnya, lihat histori ya. Nah, di sini ada histori yang tanggal berapa tadi, ini ya, tanggal 5, lihat. Nah, di sini bisa diklik ya, dua kan tadi, nah, bisa diklik. Ini kalau diklik, dia akan membuka filenya tadi, gitu, ya. Nah, membuka OneDrive-nya. Nah, jadi dosen bisa koreksi. Jadi file-file yang yang mau dikirim ke Sibela, nggak usah dikirim ke Sibela. Jadi begini, kalau Anda punya tugas,
taruh aja semuanya di OneDrive gitu. Nanti ketika tugas itu dibutuhkan oleh orang lain, dibutuhkan oleh dosen, dibutuhkan oleh teman Anda, itu cukup sharekan aja linknya yang diberikan kepada dosen atau rekan kerja Anda. Jadi nggak usah tiap file itu dikirim filenya utuh, cukup linknya saja gitu. Jadi seperti ini bisa melihat file ini. Ini sekedar contoh ya. Sekedar contoh itu gunanya OneDrive, banyak kegunaannya. Jadi ini yang pertama saya sampaikan ke kalian. Jadi sekarang Anda punya OneDrive, nggak usah khawatir berapa penyimpanannya. Ya. Lumayan lah untuk seorang mahasiswa, lumayan. Jadi Anda bisa gunakan OneDrive ini untuk perkuliahan Anda. Ya. OneDrive, baik. Nah, setelah OneDrive, kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang Outlook dulu, email ya. Akun Anda itu berupa email. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk email-emailan. Email kepada siapa? Email kepada teman Anda sesama Unisri, ke dosen Anda, maupun orang luar di luar Unisri, gitu ya. Jadi email ini email resmi, ya. Karena ini email resmi, tolong gunakan yang baik ya, karena di situ ada nama Unisrinya, ada nama institusi. Ya, hati-hati ketika Anda menggunakan email, menggunakan media sosial seperti ini. Anda hati-hati, apalagi emailnya Unisri itu resmi ya. Jadi gunakan ketika Anda misalkan ingin menyampaikan informasi, penyampaikan berita ke rekan mahasiswa Anda, untuk ke dosen Anda, silakan di email. Nah, caranya gimana? Klik Outlook ini ya. Klik Outlook. Nah, ini kalau di laptop, kalau di HP juga silakan diinstal Outlook ya, dari Apple Store, buka Play Store, ketik Microsoft Outlook gitu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau saya sarankan ya di smartphone Anda sudah saatnya install Outlook ya. Outlook ini tampilannya ketika kirim email ya bagus. Editornya coba saya perlihatkan sekarang. Sekarang mau ngetik email misalnya. Di pojok kiri atas ini ada new message. Klik ini. Nah, di sini ada editornya ini editor. Nah, ini ada bot, klik, underline ya. Ini seperti Word ini ya. Ini seperti Word. Jadi editornya seperti Word. Saya beri contoh email. Saya kirim email ini ya. Ketik beberapa huruf itu aja udah keluar ya. Misalkan Anda ketik lupa namanya, misalkan Dewi gitu ya. Nah, Dewi itu udah keluar, Dewi D udah keluar kayak itu. Atau kalau belum keluar, set directory ini ya, gitu. Seperti itu. Jadi ketika gitu udah keluar ya. Nah, gitu. Atau kalau udah keluar kayak gini, klik aja ini namanya, klik ya gitu, udah keluar. Terus mau kirim ke siapa lagi, silakan. Ini CC ini tembusan, mau dikirim kepada siapa lagi. Kalau kirim email jangan lupa kasih add subject ya. Subjeknya harus ditulis, misalkan kenalan. Nah, kalau kirim email yang sopan ya, kasih salam, assalamualaikum gitu ya, pendek-pendek aja. Maaf Pak gitu ya, misalkan. Atau nun sewu Pak, gitu, mau kenalan. Dan kalau belum kenal, diberi ucapan dulu, maaf Pak, mau kenalan, gitu. Nama saya, misalkan seperti itu ya. Terima kasih. Jadi kalau email itu jangan terlalu panjang dan berbelit-belit, tutup poin saja nggak apa-apa, itu biasa ya. Tapi ada ucapan salam, ada penutupnya terima kasih. Itu terima kasih.
lalu klik tombol send. Kalau mau kasih lampiran, ini ada text ini, lampiran, klik lampiran ini, ya. Lalu klik send, udah kayak gitu, udah terkirim. Nah ini adalah email-email yang Anda terima di sini, ya. Gitu. Nah inbox-nya ini inbox email Anda. Jadi silakan email ini Anda gunakan ya sebaik mungkin untuk aktivitas Anda, untuk ngirim file dengan teman, untuk ngirim file dengan di luar Unisri, relasi-relasi Anda gunakan Outlook ini, sehingga Anda dapat bermanfaat, laptop Anda bermanfaat, smartphone Anda bermanfaat, ya. Jadi sekali lagi jangan lupa install di Play Store Anda, 1 tadi OneDrive, 2 Outlook untuk email, ya. Silakan nanti email ke saya, nama akun saya adalah iful@unisri.ac.id. Dicoba untuk email ke saya, ya. File-file Anda simpan di OneDrive. Baik. Kemudian saya kembali lagi ke OneDrive, gitu ya. Nah, mata kuliah kita selanjutnya ini nanti akan banyak saya terangkan tentang penggunaan OneDrive, penggunaan Microsoft Word dan sebagainya, ya. Word, Excel, PowerPoint, gitu ya. Kemudian OneNote, nah ini. Jadi kuliah kita di Agrotech ini nanti bagaimana mahasiswa dan dosen memanfaatkan fasilitas Microsoft 365 ini untuk kepentingan perkuliahannya. Nah, di OneDrive ini klik plus new. Nah, di sini ada folder. Anda bisa bikin folder. Baik. Nah, nanti bisa langsung bikin Word di sini. Jadi nanti kalau ada tugas dari saya, ayo mari silakan ketik proposal, buka kayak gini Word sini, ya. Jadi Word-nya online ini. Jadi Word Anda online, jadi berbeda dengan Word yang di desktop itu. Jadi kalau ini Word-nya online. Nah syaratnya apa? Ya, laptop Anda harus terkonek dengan internet. Ya. Bapak sekarang kalau saya tidak punya laptop gimana? Saya hanya punyanya smartphone. Bisa di smartphone bisa. Ada OneDrive. Ya kalau smartphone Anda harus install di Play Store dulu Word, Microsoft Word itu. Ya ngetik, lalu setelah diinstal Anda ngetik seperti tampilan di layar ini. Ya hanya kalau di smartphone keyboardnya kecil-kecil pakai layar, ya. Tapi kalau di PC ya besar seperti ini. Jadi saya berharap nanti ketika nanti ada pelajaran Word, Anda sebaiknya menggunakan PC laptop, ya. Gua tidak harus punya, tapi Anda bisa pinjam gitu, ya. Tapi ketika Anda pinjam laptop misalkan, konnya kon sendiri, ya. Jangan konnya orang lain, ya. Nanti nyimpennya nanti ke OneDrive Anda gitu, ya. Seperti itu. Jadi boleh Anda pinjam laptopnya siapa. Jadi dengan OneDrive dan Word online ini, ya, sebetulnya kita tidak perlu punya laptop gitu, ya, pinjam boleh, pinjam boleh, ya, gitu. Dan bisa ngetik di mana saja dan kapan saja, gitu. Jadi nggak perlu bawa laptop kemana-mana, misalkan ke bandara, ya, berpergian keluar kota, keluar negeri, gitu. Dokumen Anda bisa Anda buka di mana saja berada, gitu. Nggak perlu laptop Anda nggak perlu dibawa, gitu, ya. Kalau di bandara itu kan banyak komputer
anjungan itu. Anda tinggal buka, gunakan akun Anda tadi, gunakan portal, buka aja, dan Anda tinggal buka, Anda bisa ketik seperti itu. Jadi prinsipnya Microsoft 365 ini adalah daring ya, dalam jaringan online ya, bahasa kerennya itu online. Nah, kalau online itu yang Anda harus perhatikan, online itu apa sih? Online itu ya, Anda ketik. Online itu satu adalah anytime, anywhere, gitu ya. Ini prinsip always, always on. Ya. Ini online. Jadi online itu kapan saja, tidak kenal waktu, anywhere, dan always on. Always on itu nyala terus gitu, 24 jam. HP kita, laptop kita, jaringan kita, always on. Ya, konsekuensinya adalah pakai data, kan gitu kan, pakai data. Baik, berbicara pakai data karena ini sedang pandemi COVID-19, Anda belum boleh ke kampus, ya siap-siap paket data Anda, cari paket data yang murah meriah, yang unlimited ya. Yang unlimited murah meriah gitu. Silahkan di tiap lokasi itu beda-beda, rumah Anda beda-beda, tidak bisa disamakan. Ada satu daerah yang misalkan kuat smartphone, tapi ada satu daerah smartphone yang nggak ada. Ada yang simpatinya kuat, tapi di daerah lain simpati nggak kuat. Ada yang gunakan tri. Nah, gitu ya. Lihat dulu, BTS terdekat Anda apa? Dari rumah Anda cari BTS yang terdekat. Dan BTS itu BTS-nya siapa? BTS-nya smartphone, M3, simpati, atau tri. Ya, itu. Atau Excel, silahkan. Itu tergantung Anda. Pokoknya cari sinyal yang paling kuat. Kemudian setelah itu pilih paket data yang paling hemat kan gitu. Anda pelajari di situ ya. Saya tidak bisa menunjukkan paket data mana yang paling hemat karena tiap lokasi itu beda. Seperti di lokasi saya sekarang ini, saya jujur menggunakan tri ya. Tapi ketika saya pindah ke lain daerah gitu ya saya menggunakan simpati gitu. Jadi saya cadangan ada 2 bahkan 3 gitu ya, tergantung lokasi itu, lokasi di mana akses ke paket data itu adalah kuat. Jadi monggo saja Anda menggunakan yang mana, terserah Anda. Yang jelas sesuaikan dengan kemampuan keuangan Anda dan lokasi tentunya ya. Jadi caranya itu tadi, cari sinyal yang paling kuat, BTS-nya apa dari rumah. Kemudian misalkan ada 2, ya 2 itu Anda pakai sebagai cadangan, pilih salah satu atau dua-duanya. Demikian kuliah kita kali ini, nanti akan saya lanjutkan dalam kuliah berikutnya ya, dalam penggunaan words secara online. Baik, mahasiswa yang saya hormati, terima kasih. Silahkan nanti dipelajari OneDrive dan Word Anda serta email Anda. Silahkan buka MS Team Anda di assignment. Setiap kali perkuliahan MS Team buka assignment di situ, kalau ada tugas, kerjakan tugas, perhatikan waktunya di situ. Jangan sampai terlambat dari assignment ya, dari waktu yang sudah ditentukan oleh dosen. Sekali lagi, Anda sudah mahasiswa, berbeda ketika Anda masih SMA, Anda harus mandiri, Anda harus dewasa, dan bertanggung jawab. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.